Pemirsa, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia membuat kajian tentang pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Lantas bagaimanakah komposisi pertahanan ketika ibu kota pindah lokasi? Kita akan bahas dalam pemaparan berikut ini pemirsa. Kita lihat dalam fakta dan data pagi hari ini alternatif lokasi ibu kota baru. Memang ada beberapa alternatif lokasi yang bisa kita simak. Yang pertama ini Bukit Soeharto. Ini berada di Kutai Kartanegara yakni di wilayah Kalimantan Timur. Ada plus dan minusnya apabila ibu kota dipindahkan ke Bukit Soeharto. Kita bahas dulu plusnya. Plusnya adalah kawasan Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara ini dilewati ada tol, dekat bandara juga dan pelabuhan. Artinya transportasi di sana juga sudah cukup memadai, begitu juga dengan aksesnya untuk menuju ke sana. Tetapi ada minusnya juga pemirsa karena harus diperhatikan ini daerah yang rawan banjir karena daerahnya itu berada tepat di hulu sungai. Alternatif lokasi ibu kota baru yang kedua adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, Palangkaraya ini tentu saja adalah daerah yang terkenal aman dari gempa dan tsunami. Artinya tanahnya cukup stabil dan bisa menjadi lokasi ibu kota yang bisa dikatakan strategis bebas dari bencana. Tetapi negatifnya, nah aksesnya ini agak sulit kalau kita akan menuju ke Palangkaraya melalui jalur darat. Karena transportasi darat di sana untuk menuju ke Palangkaraya Kalimantan Tengah ini belum merata. Selanjutnya kita simak pemirsa pemaparannya yakni alternatif lokasi ibu kota baru yang ketiga Kota Baru yang berada di Kalimantan Selatan. Nah, Kota Baru ini adalah suatu kota di Kalimantan Selatan yang lokasinya sebenarnya kalau kita lihat di peta ini tepat berada di wilayah tengah di Indonesia. Tetapi sayangnya lagi-lagi jauh dari bandara, jauh dari pelabuhan, artinya akses untuk menuju ke sana juga belum ada sampai saat ini. Nah, apalagi yang bisa kita paparkan dari kajian berikut ini? Kita simak selanjutnya pemirsa. Ancaman militer terhadap ibu kota. Tentu saja saat kita memindahkan ibu kota ini harus juga bicara tentang keamanan dan juga ancaman militer apa sih yang kira-kira mampu terjadi. Nah, ini kita bicara tentang perbatasan darat dan juga perbatasan maritim. Kita lihat kalau di Kalimantan ini adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan sebagian wilayah dari Malaysia yang berada di Pulau Kalimantan. Nah, perbatasan darat ini dengan Malaysia, kita juga punya perbatasan maritim dengan Malaysia. Ini adalah beberapa hal secara militer yang harus diperhatikan. Selanjutnya kita simak pemirsa, apalagi datanya. Tetapi tenang saja, jangan khawatir karena kita juga bisa melihat dari kekuatan TNI Angkatan Darat yang berada di Pulau Kalimantan. Ada dua hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama, ada Kodam 12 Tanjung Pura di sana. Dan yang kedua ada Kodam 6 Mula Warman yang juga berada di Pulau Kalimantan. Next, selanjutnya fakta bicara. Gelar kekuatan TNI Angkatan Laut. Bagaimana dengan TNI Angkatan Laut? Kalau tadi kita sudah bicara tentang TNI Angkatan Darat, sekarang kita akan lihat TNI Angkatan Laut. Nah, di Pulau Kalimantan ini ada 7 pangkalan Angkatan Laut. Dan kalau misalnya kita lihat di Kalimantan Tengah ini belum ada karena memang Kalimantan Tengah tidak berbatasan langsung dengan negara lain atau tidak berbatasan langsung dengan wilayah yang ada perairannya. Yang kedua, nah sampai saat ini belum ada penempatan marinir dan sebagian besar dermaga menampung pelabuhan umum. Dan selanjutnya kita simak bagaimana fakta berikutnya. Ini kalau kita lihat dari Angkatan Udara. Gelar kekuatan TNI Angkatan Udara di Pulau Kalimantan. Ada 6 pangkalan udara di Pulau Kalimantan. Ada Skuadron Udara Lanut SPO Pontianak dan juga ada satuan radar di sana. Nah, selanjutnya yang bisa kita bahas adalah tambahan pasukan yang berada di sana. Yang pertama kita lihat di sana ada Kodam Khusus Pengganti Ibu Kota atau PIK, lalu ada Satuan Bantuan Kendali Operasi dan pembentukan Lantamal 12 Pontianak serta pembentukan Satuan Udara Baru Tipe A. Itu tadi pemirsa yang dapat kita paparkan fakta dan data pada pagi hari ini. Kita langsung ke pembahasannya bersama rekan saya Iqbal Himawan. Silahkan. Baik. Ya, terima kasih Ajeng atas pemaparannya untuk mendalami kajian yang dirilis TNI tadi. Kita langsung berbincang dengan pengamat pertahanan Koni Rahakundini. Mbak Koni, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Pagi. Terima kasih kembali, selamat pagi. Ya, Mbak Koni, tadi kita lihat pemaparannya begitu ya. Saya mau tanya dulu dari 3 alternatif tadi yang dipaparkan. Bukit Soeharto, Palangkaraya, Kota Baru. Yang kira-kira paling memungkinkan dari segi pertahanan yang mana, Mbak? Saya nggak mau diarahkan untuk menjawab 3 itu karena menurut saya itu masih juga dalam kajian intensif dari Bappenas. Jadi mending saya melihatnya dari pemindahan ibu kota ini yang pasti harus melihat
defense dari strategic in-depth defense. Jadi akan sangat mendalam kajiannya itu, dan kita melihat bagaimana sebenarnya parameter ibu kota sebagai titik center of gravity, kemudian didukung oleh jarak dan apapun yang terkait. Kemudian dari faktor geostrateginya. Kalau lihat dari faktor geostrategi tadi jelas dianggap Kalimantan itu yang paling rawan aman dari bencana, walaupun tidak berarti bebas dari bencana gitu. Nah, kalau saya lebih melihat ancaman itu kan kita gini, membangun ibu kota kita harus ancaman. Dan ancaman itu menurut saya bukan saja ancaman yang kita ukur dari Laut Cina Selatan lah, ini dan itu misalnya dari masalah regional atau apapun. Tapi bagaimana strategi gap yang akan terjadi? Ini yang paling penting dulu. Jadi walaupun kita harus membangun kekuatan yang bersifat outward, tapi kita mesti melihat strategi gap yang akan terjadi. Pertama masalah distance. Jarak antara tadi Pangkalan, kemudian Kodam, kemudian juga Lanal misalnya, terhadap bagaimana kita menjadi kekuatan yang center of gravity dari kekuatan pertahanan kita. Kemudian kedua adalah konflik. Konflik ini bisa kita lihat dari misalnya Global Indeks Demokrasi Indonesia, indeks kerukunan agama, indeks apalagi indeks pembangunan manusia. Itu dari sisi keamanan. Jadi polisi itu harus punya parameter itu. Nah, tentara sendiri harus misalnya dari indeks rawan bencana, karena bagaimanapun ketika bencana terjadi itu erat hubungannya dengan tentara. Banyak fasilitas tentara atau fasilitas militer yang akan digunakan pada saat terjadi bencana. Nah, kemudian bagaimana global firepower, kemudian juga global cyber security power. Nah, menurut saya ini kita mesti jelas dulu nih. Betul bahwa akan dibangun tadi yang disampaikan Angkatan Darat membangun apa, kemudian laut akan membangun apa, pangkalan marinir, kemudian fasilitas pendukung yang belum ada, udara juga demikian. Tapi sekali lagi saya mau bertanya, kita ini mau pindahkan ibu kota negara ini dengan perangkat pemerintahannya, bukan ibu kotanya tapi perangkat pemerintahan di sana. Ini tujuannya kita mau jadi apa? Mau jadi pemain apa? Apakah kita mau merubah juga cara kita melihat ekonomi sosial budaya kita? Nah, ini mesti jelas dulu apa. Kedua, menurut saya pemindahan IKN ini akan terkait erat kepada pembangunan kekuatan TNI yang outward looking defense. Nggak bisa dibantah. Kalau tadi dilihat misalnya kita dekat dengan Malaysia, bagaimana ancaman Malaysia dari kekuatan laut, dari kekuatan darat. Saya kok lebih melihatnya juga kita ini sekarang berdiri sendiri. Maksudnya? Maksudnya begini. Kalaupun kita sekarang di Malaysia itu ambil di tengah yang berkaitan dengan Malaysia ataupun jauh ya kan, Malaysia itu terlibat dalam FPD, Five Power Defense Arrangement. Jadi apapun yang mengganggu Malaysia, negara Five Power ini akan turun bersama-sama melindungi Malaysia. Nah, kemudian tetangga kita yang lain juga kan nggak cuma Malaysia, di Kalimantan itu ada Brunei. Nah, Brunei juga masuk kepada FPDA. Nah, Indonesia ini kan kita nggak punya fakta pertahanan, kita nggak punya nggak pernah membangun kekuatan seperti itu. Nah, itu artinya kalau terjadi sesuatu di negara-negara tersebut nanti akan di negara yang tergabung dalam Five Power Defense Arrangement itu UK, Australia akan turun tangan. Sementara kita belum ada, Indonesia ini masih kita ini kan begini, kebijakan politik luar negeri kita itu non alignment, tidak boleh membangun fakta pertahanan. Ini menurut saya pembangunan IKN ini harus dipikirkan betul. Kalau Indonesia tidak merubah parameter berpikir tentang apa itu makna dari non alignment, ini bisa bahaya. Non alignment itu kan bisa begini, bisa kita tidak berteman dengan siapapun, atau malah berteman dengan siapapun. Nah, itu pilihan kita. Nah, kalau misalnya kita mau berteman, menurut saya paling bagus itu dengan keadaan kita anggaran yang sangat rendah segala macam, ya sudah berteman aja dengan siapapun. Artinya kekuatan political security like ASEAN yang jarang sekali disentuh. Kita bicara tentang ekonomi lah, budaya gitu. Tapi jarang sekali kita menyentuh apa yang namanya political security like-nya ASEAN. Nah, political security itu artinya bagaimana apakah kita akan mengajak negara ASEAN membangun sebuah collective security cooperations, ya kan? Atau security surveillance misalnya. Kalau memang surveillance itu akan menjadi mahal, sehingga kita itu nggak terlalu sendiri gitu. Karena kalau sendiri ini akan mahal sekali. Jadi sudah bisa mulai dijajaki dari harus sekarang. Harus sana, karena begini, nggak mungkin kita membangun IKN, tapi juga kita tidak merubah paradigma kita berpikir tentang negara visi poros maritim dunia yang disampaikan Presiden Jokowi. Visi poros maritim dunia itu juga jangan dimaknai seolah-olah angkatan laut aja yang harus ada di mana dan bagaimana dan kekuatan laut. Enggak. Visi poros maritim dunia itu artinya kita menjadi poros dirgantara, sekaligus poros permukaan dunia. Artinya 3 matra terpadu atau trimatra terpadu itu betul-betul harus dibentuk sebagai trimatra terpadu. Harus integrated berarti nanti. Integrated armed forces kita sebutnya. Dan bagaimana kemudian tidak hanya inward looking defense, tetapi sudah harus outward looking defense karena keamanan kawasan, bahwa kemudian angkatan laut diambil sebagai ukuran dia menjadi green water navy, yaitu bisa dideploy di kawasan ASEAN, lalu menjadi blue water navy sesuai nawacita nomor 7 atau 8 yang menyatakan dia harus 2 samudera. Itu harus diikuti oleh 2 kekuatan lainnya, itu darat dan udara. Nah, pertanyaan saya begini, tadi disampaikan
kalau sekarang di ibu kota baru itu ada 4.000 saja personil angkatan darat, 3.900 saya lihat tadi ya. Berarti kita kalikan, dia kan nggak mungkin sendiri tentara itu. Dia kan bawa keluarganya. Coba 3.900 kali 4 sudah berapa? Anggapannya 2. Itu baru dari darat. Belum lagi laut, belum lagi udara. Artinya kota ini akan mengalami daerah ini akan mengalami sebuah culture shock. Shock budaya gitu. Nah, ini harus diantisipasi dari sekarang. Ini berpengaruh terhadap alokasi lahan yang dibutuhkan untuk alokasi lahan akan berpengaruh, kemudian investasi akan berpengaruh. Ini jangan sampai ini kita bangun, ya kan? Jelas investasinya kan nggak akan pakai APBN semua. 560 triliun itu menurut saya sih nggak cukup kalau menurut saya ya. Karena bangun kekuatan pertahanan aja itu is very expensive. Nggak cukup atau kurang banyak, Pak? Ya kurang banyak, nggak cukup sama aja. Kemudian tadi ada harus masalah energy sustainability. Apakah ibu kota ini harus betul-betul tahan dari kejadian seperti misalnya kemarin blackout gitu? Nah, apakah kemudian kita harus berpikir sudah membangun kepada energi terbarukan yang bersifat advance, misalnya saja teknologi energi nuklir yang dari thorium misalnya. Jadi kita gini, kalau kita berpikir IKN itu harus ibu kota yang sempurna, yang rawan dari segala ancaman, ya termasuk itu. Nah, dari faktor militer, saya sih nggak merasa walaupun ada angkatan darat Malaysia dekat atau apapun itu angkatan lautnya, menurut saya kalau fisik itu nggak akan mungkin terjadi. Yang saya khawatirkan justru yang non fisik. Nah, bagaimana terbesar apa sih, Mbak? Apakah kita juga perlu seperti radar seperti yang diterapkan di Moskow dan Tiongkok misalnya? Exactly, kita mesti perlu itu. Saya udah boleh masuk ke sana. Bukan saja seperti Tiongkok, tapi mungkin lebih seperti Israel. Bagaimana kota ini memiliki dome system, jadi nggak bisa ditembus oleh diintrusi sistem komunikasinya, terus kemudian terjaga dari segala macam intercept, betul-betul intercept. Jadi sekarang begini ya, saya sih nggak melihat akan ada angkatan udara Malaysia misalnya deploy pesawat tempurnya. Itu sih jauh lah. Ancamannya bukan itu lagi ya? Bukan, itu mungkin, tapi itu sangat jauh. Nah, yang lebih saya khawatirkan sekarang justru pesawat-pesawat tempur yang tanpa awak. Kan perang ke depan sudah begitu. Nah, bagaimana kita membangun network centric warfare yang mampu mengantisipasi itu. Jadi yang akan bergerak ke depan ini kan yang kita kan nggak bisa membangun IKN berpikir atas ancaman hari ini. IKN yang kita bangun ini harus berpikir atas ancaman masa depan, sifat-sifat ancaman masa depan. Tadi termasuk komunikasi sistem misalnya. Kalau sekarang misalnya dianggap medsos itu menjadi berbahaya, misalnya nih, karena misalnya kemudian menyebarkan sesuatu yang bersifat masif dan merusak, ya kita udah mesti punya sistem yang lebih canggih dari itu. Begitu kontennya itu ditangkap oleh artificial intelligence sebagai berbahaya, kita langsung bisa counter matikan itu. Termasuk keamanan digital dan cyber ya? Exactly, maksudnya kepada keamanan digital dan cyber. Jadi ini harus menjadi smart city. Bukan saja dalam aspek ekonomi dan juga budaya ataupun sosial, tetapi juga smart city dalam aspek defense. Sehingga kekuatannya tadi itu saya bilang, kalau memang daratnya demikian, apakah Arhanud darat harus berbentuk pesawat fisik gitu? Bagaimana kalau kita udah bicara tentang tadi drone-drone juga yang sudah mampu mengantisipasi atau melakukan sesuatu, atau malah sudah bisa mengattack sesuatu jauh sebelum memasuki wilayah tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita membangun sekarang kan geser nih. Kalau kita sekarang tadi kekuatan di Jawa, bagaimana dari tengah itu kita kemudian membangun center of gravity-nya, kemudian keluar ke dalam green water navy itu sampai kemana, ke blue water navy sampai kemana. Dan ini menurut saya juga akan sangat berpengaruh kepada national resource yang kita butuhkan. Nah, ini semua mesti diukur betul. Kalau enggak, akan berat ya pembangunan ibu kota ini. Research kita sejauh ini padahal masih sangat kurang begitu ya. Enggak, maksud saya resource itu adalah begini, sumber daya. Kalau saya karena pertahanan, betul-betul kita nggak bisa lagi membangun kekuatan pertahanan seperti hari ini atau kemarin. Yang tadi ukurannya itu adalah budget. Betul nggak? Selama ini kita membangun pertahanan itu berdasarkan defense budget, based on budget, minimum essential force misalnya. Meskipun sekarang akhirnya sudah di scrap ya. Tapi harus bagaimana ideal essential force, bukan saja menjaga ibu kota, ya kan, tapi bagaimana menjaga kemudian parameter lingkungannya sesuai dengan tadi menjadi negara poros maritim, dirgantara dan permukaan dunia. Jadi it's a heavy homework sebenarnya, tapi juga ini sebuah kesempatan atau sebuah harapan kalau bisa mau disebut, bahwa kemudian kita bisa mewujudkan betul-betul apa sih sebenarnya dengan IKN ini dibentuk, kenapa dibentuk, dan harus seperti apa pertahanan itu dibentuk. 2024 bisa? Mbak Koni, begini, kalau membangun kekuatan pertahanan 4 tahun itu nggak mungkin lah. Tapi bahwa dimulai itu sudah sangat bisa. Tapi kan sekarang misalnya saja membangun kota yang sempurna, kita target aja misalnya 2045 pada saat Indonesia 100 tahun. Ya, kita buat aja nih jadwal mundur bahwa itu sudah dicapai. Artinya anggaran pun juga itu harus di-lock dari sekarang. Siapapun nanti dan pemimpinnya itu jangan sampai tiba-tiba berganti presiden, berganti juga kebijakan soal IKN. Dulu kan pernah Pak Harto kan pengen pindahkan ke Jonggol. Begitu berganti Pak Harto,
berubah juga atau tidak lagi dilihat. Nah, bagaimana kalau memang IKN ini sudah disepakati akan pindah betul-betul? Bagaimana kemudian sampai 2045 lah, kalau target saya ini lebih baik itu akan dicapai 2045 pada saat Indonesia 100 tahun. Itu kan momentum historik ya. Nah, menjadi legacy Presiden Jokowi tapi kemudian didukung oleh pemerintahan setelah beliau gitu. Misalnya 2020 siapa, kemudian dan seterusnya. Mbak Koni, terima kasih atas insight-nya. Koni Rahakundini, analis pertahanan dan militer. Terima kasih sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Terima kasih. Dan itu tadi perbincangan kami terkait dengan wacana pemindahan ibu kota, terkait dengan pertahanan dan militer. Metro Pagi Prime Time akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.